Kita adalah makhluk emosional, dan kita dilahirkan untuk mengekspresikan emosi secara bebas dan terbuka. Namun, dalam perjalanannya, banyak dari kita belajar untuk menekan emosi, terutama emosi yang dianggap negatif, agar dapat menyesuaikan diri, mendapatkan cinta, dan diterima. Padahal emosi hanyalah energi bergerak, tugas kita hanya membiarkan energinya bergerak, bukan menahannya. Sayang, sebagian dari kita bahkan tidak mengetahui hal dasar ini. Akhirnya kita terjebak dalam emosi. Dahulu, orang tua kami tidak memberi contoh bagaimana menghadapi emosi yang sulit. Itu karena mereka sendiri sebenarnya sedang berjuang menghadapinya. Akhirnya saat emosi negatif muncul, kami sering merasa kewalahan dan merasa tidak berdaya menghadapinya. Atau kadang kami malah justru malu mengakui emosi itu. Berpikiran kalau mengakuinya, menjadi kegagalan kami untuk memiliki mental yang kuat. Akhirnya kami malah justru mengubur emosi, dan hasilnya sama sekali tidak baik bagi kesehatan kami. Dalam bukunya, The Emotion Code, Nelson menulis, setiap emosi yang terperangkap berada di lokasi tertentu di tubuh, bergetar pada frekuensi tertentu. Hal ini dapat menyebabkan Anda menarik lebih banyak emosi tersebut, sehingga menciptakan penumpukan atau penyumbatan. Ketika terjadi penyumbatan, emosi dapat menyebabkan gejala fisik, seperti ketegangan otot atau nyeri di area tertentu. Jika gejala ini terus berlanjut, emosi mungkin terasa seolah-olah seperti gejala penyakit fisik. Penyakit psikosomatis adalah sebutan untuk kondisi penyakit fisik, yang diduga disebabkan oleh kondisi emosional seseorang. Mereka yang mengidap penyakit ini, memiliki gejala yang dapat bervariasi dari satu orang ke orang yang lain. Gejala bisa berubah-ubah, tergantung dari kondisi psikologis seseorang. Beberapa gejala yang sering dirasakan pengidap psikosomatis antara lain, seperti nyeri ulu hati, susah tidur, nyeri kepala, lemas, sampai jantung berdebar-debar. Pengidap psikosomatis biasanya tidak terima jika dokter mengatakan bahwa dirinya dalam kondisi baik-baik. Akibatnya ia terus mencari dokter lain yang dapat memahami kondisinya. Tidak semua gejala penyakit adalah psikosomatis. Tetapi apabila Anda pergi ke dokter, dan menurut dokter kondisi kesehatan Anda baik-baik saja, maka kemungkinan gejala fisik yang Anda rasakan berasal dari emosi yang terperangkap. Pikiran dan emosi adalah dua aspek psikologi yang berbeda. Tetapi kedua aspek ini dapat berinteraksi dan saling mempengaruhi. Tapi dalam video pelajaran kali ini, kami tidak akan membahas tentang pikiran. Kami akan memberitahu Anda satu skill penting yang harus Anda kuasai. Skill ini tidak pernah diajarkan di sekolah, tapi mempelajarinya bisa membawa manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan untuk meregulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengelola emosi dengan cara yang positif. Dalam hidup ini, kita tidak bisa menjaga diri untuk tidak merasakan emosi-emosi yang negatif. Hidup memiliki tantangan unik yang harus kita lalui dengan kuat. Tetapi perlu dipahami, kalau kita tidak akan menjadi kuat kalau menolak emosi, atau menahannya. Kita menjadi kuat bila mampu mengelola emosi dengan cara yang positif. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengelola emosi secara positif itu dipraktekkan? Tidak mudah memang, menghadapi emosi yang menyakitkan secara langsung. Tapi itu adalah kunci kesehatan dan kesejahteraan, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Jika kita tidak mengatasi rasa sakit, saat rasa sakit itu muncul, dan malah justru menyimpannya, maka rasa sakit itu akan terus ada, dan malah berkembang menjadi sesuatu yang semakin parah di kemudian hari. Jadi lebih baik, emosi itu diterima, dilepas dan dibersihkan. Inilah teknik melepaskan emosi negatif yang kami maksud. Mari kita mulai. Teknik pertama, yaitu menerima emosi negatif. Banyak orang yang merasa takut menerima emosi negatif. Mereka berpikiran, kalau emosi itu diterima, maka hidup mereka akan berubah negatif. Jadi ketimbang menerima, mereka malah justru menahannya. Ketika seseorang menahan rasa emosinya, hormon adrenalin dan kortisol akan bertambah secara konstan. Hormon ini berperan untuk meningkatkan perubahan detak jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Emosi negatif mungkin sulit atau tidak nyaman, namun tetap membawa informasi penting. Perhatikan baik-baik perasaan itu, tetapi jangan bertindak berdasarkan rasa itu. Jadikan diri Anda hanya sebagai pengamat, bukan penghakim.
Memperhatikan perasaan Anda dapat membantu Anda menerima emosi tersebut dan kemudian mengizinkan diri Anda untuk melepaskannya. Kalau Anda sulit berkonsentrasi, cobalah menuliskan apa yang Anda perhatikan tentang perasaan tersebut. Apakah itu marah, cemas, malu atau takut? Setelah Anda menerima emosi negatif yang Anda rasakan dan mengetahui emosi apa itu, maka langkah selanjutnya adalah melepaskan. Melepaskan suatu emosi tidak sama dengan mengabaikannya, atau mencoba melepaskan diri darinya. Artinya, setelah Anda mengakui dan menerima suatu emosi, Anda tidak perlu terus-terusan memendamnya. Berikut beberapa teknik yang dapat membantu menenangkan emosi yang intens dan melepaskan emosi negatif. Beberapa mungkin bekerja lebih baik atau lebih nyaman bagi Anda. Cobalah, dan lihat mana yang cocok untuk Anda. Cara melepas emosi yang pertama adalah dengan bergerak. Ini terdengar seperti permainan, tetapi cara paling sederhana untuk melepaskan emosi negatif adalah dengan mengeluarkannya melalui gerakan yang sadar. Emosi adalah energi yang bergerak, jadi bayangkan ada energi yang bergerak keluar dari tubuh Anda, sambil mengucapkan afirmasi, "Saya lepaskan emosi ini," dan membiarkan ia bergerak keluar dari tubuh saya. Ulangi beberapa kali. Perlahan tapi pasti Anda akan merasa tubuh Anda menjadi lebih baik. Kalau tidak terlalu berasa, maka mungkin Anda bisa melakukan cara yang kedua, yaitu melepas emosi dengan teknik pernafasan. Tarik napas melalui hidung selama 3 hitungan, tahan napas selama 2 hitungan, lalu buang napas melalui mulut selama 4 hitungan. Ketika membuang nafas, bayangkan ada energi keluar dari tubuh Anda. Ulangi siklus ini sebanyak 5 kali. Sampai Anda merasa lebih nyaman. Sebuah studi bersama yang dilakukan oleh University of California dan Stanford, mengungkapkan bahwa ada peran saraf di bagian otak, yang berfungsi mengatur sistem pernapasan, namanya kompleks Pribot-Singer. Saraf ini berlokasi di batang otak bagian dasar yang sering disebut dengan pons. Fungsi dari saraf ini, yaitu mengirimkan sinyal pada pons yang bertugas untuk mengontrol stres, kecemasan, dan perhatian. Bagian ini jugalah yang memengaruhi perubahan emosi dalam diri Anda. Jika Anda masih mengalami kesulitan setelah berlatih beberapa saat, itu tidak apa. Anda sedang berproses, ulangi dan lakukan lagi. Jangan lupa untuk melakukan langkah ketiga, yaitu membersihkan emosi. Pikirkan pembersihan emosional mirip dengan proses daur ulang, proses menggunakan kembali sesuatu untuk kebaikan yang lebih besar. Emosi yang mungkin Anda kumpulkan selama berhari-hari, berbulan-bulan, atau setahun mungkin membebani Anda. Ini mungkin saatnya untuk pembersihan emosional. Teknik pembersihan emosi bertujuan untuk membersihkan kembali energi Anda. Cara yang paling efektif adalah dengan berterima kasih. Pernahkah Anda berterima kasih pada emosi negatif yang mampir ke dalam hidup Anda? Anda sudah menerima emosi itu, Anda juga sudah melepasnya pergi. Sekarang waktunya Anda berterima kasih untuk emosi itu. Rasa syukur akan membebaskan Anda dari keterikatan Anda pada energi yang negatif. Rasa syukur justru akan menarik emosi positif masuk ke dalam diri Anda secara instan. Ketika Anda berada dalam keadaan bersyukur, Anda sedang berada dalam keadaan berkelimpahan. Karena Anda memiliki lebih dari apa yang Anda butuhkan, Anda bersedia memberikan apa yang Anda miliki. Anda memberi karena Anda tahu akan ada lebih banyak hal menakjubkan yang akan terjadi. Oleh karena itu, Anda tidak terikat pada apapun. Berada dalam keadaan bersyukur menunjukkan bahwa Anda memiliki lebih dari cukup untuk terus menjadi baik. Anda bebas, tidak terbebani dengan emosi negatif apapun. Sekarang coba ucapkan kalimat ini, dengan sungguh-sungguh, aku bersyukur dengan emosi negatif yang sudah aku terima. Aku melepas pergi energi itu dengan ikhlas. Dan aku berterima kasih untuk segala rasa yang sudah mengajari. Aku bersihkan kantong emosiku, agar menerima pelajaran baru. Percayalah, saat Anda mempraktikkan rasa syukur, Anda pasti akan mengalami banyak emosi positif. Kedamaian, dan dorongan energi luar biasa dari dalam diri. Mungkin kenyataan hidup Anda belum berubah. Tetapi, energi Andalah yang berubah menjadi kuat. Anda memiliki kekuatan dalam diri Anda. Emosi negatif sebenarnya hanyalah edisi pelajaran yang sedang menempa Anda agar menjadi lebih kuat. Apa yang harus Anda lakukan bukanlah melemah, tetapi mengelola emosi itu secara positif dengan kekuatan Anda sendiri.
Dr. Paul Wong berkata, ketika dipeluk dan diterima, emosi negatif dapat menjadi kekuatan menuju perubahan positif dalam hidup seseorang, dan dapat membawa pada perasaan yang lebih dalam akan makna dan kekuatan. Jadi mulai sekarang, ketimbang membiarkan emosi negatif menguasai, kita justru akan mengelola emosi negatif itu dengan cara yang positif. Kita akan menerimanya, melepasnya dan membersihkan energinya, dengan rasa syukur. Inilah cara merubah emosi negatif menjadi energi berkekuatan. Salam semesta.